Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mata kuliah pada hari ini dengan judul E-Business Strategi. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen pengampu kita, Bapak Dr. Alfitman SE MSc selaku dosen mata kuliah Bisnis Digital. Nah, perkenalkan, saya Royan Abdul Bari selaku moderator pada hari ini. Saya juga ditemenin oleh rekan-rekan saya, yaitu Faris, Iksan, Fajrin, Billy, Hengki, Rozi, Sidik, Irfan, dan Karim. Nah, pada E-Business Strategi kali ini memiliki 6 topik pembahasan. Yang pertama yaitu apa itu strategi bisnis digital, yang kedua yaitu analisis strategi, yang ketiga tujuan strategi, yang keempat definisi strategi, yang kelima implementasi strategi, dan yang terakhir yaitu menyelaraskan dan mempengaruhi strategi bisnis digital. Yang pertama, apa itu strategi bisnis digital? Strategi digital adalah proses menentukan visi, tujuan, peluang, dan aktivitas terkait organisasi untuk memaksimalkan manfaat bisnis dari inisiatif digital bagi organisasi. Strategi bisnis didefinisikan pendekatan di mana penerapan komunikasi elektronik internal dan eksternal dapat mendukung dan mempengaruhi strategi perusahaan. Lynch pada tahun 2000 menggambarkan strategi sebagai tujuan organisasi. Namun, ia mencatat bahwa tujuan saja bukanlah strategi, akan tetapi rencana atau tindakan juga diperlukan. Strategi bisnis memiliki banyak kesamaan dengan strategi korporasi, bisnis, dan pemasaran. Kutipan berikut yang merangkum esensi strategi dapat diterapkan pada setiap strategi. Yang pertama, didasarkan pada kinerja pasar saat ini. Yang kedua, mendefinisikan bagaimana kita akan mencapai tujuan kita. Yang ketiga, menetapkan alokasi sumber daya untuk tercapai tujuan. Yang keempat, memilih pilihan strategis yang disukai untuk bersaing dalam suatu pasar. Yang kelima, memberikan rencana jangka panjang untuk di pengembangan organisasi. Yang keenam, mengidentifikasi keunggulan kompetitif melalui pengembangan positioning yang sesuai dengan mendefinisikan proposisi nilai yang disampaikan kepada segmen pelanggan. Yang kedua, pentingnya strategi bisnis. Kita harus memperhatikan dampak jika strategi bisnis digital tidak didefinisikan dengan jelas, maka mungkin akan terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, hilangnya peluang karena kurangnya evaluasi peluang atau kurangnya sumber daya untuk inisiatif bisnis digital. Hal ini akan menghasilkan pesaing yang lebih cerdas dalam memperoleh keunggulan kompetitif. Yang kedua, arah strategi bisnis digital yang tidak tepat tujuan yang tidak didefinisikan dengan baik, misalnya dengan penekanan yang salah pada sisi beli, sisi jual, atau dukungan proses internal. Yang ketiga, terbatasnya integrasi bisnis digital pada tingkat teknis mengakibatkan adanya silo informasi dalam sistem yang berbeda. Yang keempat, pemborosan sumber daya melalui duplikasi pengembangan bisnis digital di berbagai fungsi dan terbatasnya pembagian praktik terbaik. Untuk membantu menghindari masalah-masalah umum penerapan bisnis di organisasi tradisional, organisasi menginginkan strategi e-bisnis didasarkan pada tujuan perusahaan seperti pasar mana yang akan dibidik untuk menghasilkan pendapatan dari saluran elektronik. Selanjutnya yaitu strategi saluran elektronik, di mana strategi ini menentukan tujuan dan pendekatan spesifik dalam penggunaan saluran elektronik. Hal ini untuk mencegah sekedar mereplikasi proses yang ada melalui e-channel yang akan menciptakan efisiensi, namun tidak akan memanfaatkan potensi penuh untuk menjadikan organisasi lebih efektif melalui e-bisnis. Lalu, strategi saluran elektronik juga diperlukan mendefinisikan bagaimana saluran elektronik digunakan bersama dengan saluran
saluran lain bagian dari strategi e-bisnis multisaluran. Strategi e-bisnis multisaluran ini mendefinisikan bagaimana saluran pemasaran dan rantai pasokan yang berbeda harus berintegrasi dan mendukung satu sama lain dalam hal pengembangan promosi dan komunikasi berdasarkan manfaat relatifnya bagi pelanggan dan perusahaan. Selanjutnya yaitu modal proses strategi untuk e-bisnis. Modal proses strateginya yaitu menyediakan kerangka kerja yang memberikan urutan logis untuk diikuti dan memastikan semua aktivitas utama pengembangan strategi e-bisnis. Hal ini juga memastikan bahwa strategi e-bisnis dapat dikembangkan sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan. Baik, selanjutnya ada analisis strategis. Pengumpulan dan peninjauan informasi tentang proses dan sumber daya internal organisasi serta faktor menginformasikan definisi strategi. Kemudian ada analisis strategis atau analisis situasi melibatkan tinjauan terhadap ada dua. Yang pertama itu ada sumber daya dan proses internal perusahaan untuk menilai kemampuan dan hasil bisnis digitalnya hingga saat ini dalam konteks peninjauan aktivitasnya di pasar. Yang kedua itu ada lingkungan persaingan langsung atau bisa dibilang dengan lingkungan mikro, termasuk permintaan dan perilaku pelanggan, aktivitas pesaing, struktur pasar, dan hubungan pemasok, mitra, dan perantara. Lingkungan yang lebih luas bisa dibilang dengan lingkungan makro, di mana perusahaan beroperasi berdasarkan faktor sosial, hukum, ekonomi, dan politik. Selanjutnya ada analisis sumber daya dan proses, tinjauan sumber daya teknologi, keuangan, dan manusia suatu organisasi, dan bagaimana mereka digunakan dalam proses bisnis. Analisis sumber daya untuk di bisnis digital, terutama berkaitan dengan kemampuan bisnis digitalnya, yaitu sejauh mana perusahaan memiliki infrastruktur teknologi dan aplikasi yang sesuai serta sumber daya keuangan, dan manusia untuk mendukungnya. Sumber daya ini harus dimanfaatkan bersama untuk menghasilkan proses bisnis yang efisien. Selanjutnya, menurut Jelasi dan Enders tahun 2008 membedakan antara analisis sumber daya dan kemampuan. Sumber daya adalah aset berwujud dan tidak berwujud yang dapat digunakan dalam penciptaan nilai. Sumber daya nyata mencangkup infrastruktur fisik dan modal finansial. Sumber daya tak berwujud mencangkup merek dan kredibilitas perusahaan, pengetahuan karyawan, lisensi, dan paten. Kapabilitas mewakili kemampuan perusahaan untuk menggunakan sumber daya secara efektif untuk mendukung penciptaan nilai. Mereka bergantung pada struktur dan proses yang digunakan untuk mengelola bisnis digital. Selanjutnya ada model panggung pengembangan bisnis digital menurut Welch dan Klein tahun 1996. Mengembangkan model 5 tahap yang mengacu pada pengembangan e-commerce sisi penjualan. Tahapannya masih ada relevan saat ini. Untuk perusahaan yang sudah ada tahapannya adalah informasi gambar dan produk, pengumpulan informasi, dukungan dan layanan pelanggan, dukungan dan layanan internal, transaksi. Selanjutnya ada elemen analis situasi strategis untuk bisnis digital. Analisis strategis mencakup lingkungan eksternal, lingkungan internal. Lingkungan eksternal ada sosial, legal dan etis, ekonomi, politik, dan teknologi. Di internal ada analisis sumber daya, analisis portofolio, analisis SWOT, analisis permintaan, dan analisis pesaing. Teknik khusus bisnis digital, yang pertama itu ada model tahapan pengembangan bisnis digital, yang kedua menilai peluang dan ancaman dari sisi jual, sisi beli, dan jaringan nilai. Selanjutnya Caffey dan Ellis Chadwick 2012 mempertimbangkan sisi penjualan e-commerce, menyarankan ada 6 opsi. Level 0, tidak ada situs web atau kehadiran di web. Tingkat 1, kehadiran web dasar. Level 2, situs web informasi statis sederhana. Level 3, situs interaktif sederhana. Level 4, situs interaktif yang mendukung transaksi dengan pengguna. Level 5, situs yang sepenuhnya interaktif mendukung seluruh proses pembelian. Selanjutnya, model panggung untuk pengembangan bisnis digital. Yang pertama, kehadiran web. Yang kedua, e-niaga. Yang ketiga, terintegrasi. Yang keempat, bisnis digital. Selanjutnya, analisis portofolio aplikasi. Analisis portofolio aplikasi bisnis saat ini dalam suatu bisnis digunakan untuk menilai kemampuan sistem informasi saat ini dan juga untuk menginformasikan strategi masa depan. Dalam konsultasi 2008A, saya mendefinisikan suatu bentuk analisis portofolio sebagai dasar untuk mengukur kemampuan e-commerce saat ini dan mengidentifikasi prioritas strategi. 6 area untuk benchmarking adalah: yang pertama, strategi saluran digital. Yang kedua, akuisisi pelanggan online. Yang ketiga, konversi dan pengalaman pelanggan online. Yang keempat, pengembangan dan
pertumbuhan pelanggan. Yang kelima, integrasi lintas saluran dan pengembangan merek. Yang keenam, tata kelola saluran digital. Selanjutnya, analisis lingkungan kompetitif. Faktor eksternal juga dinilai sebagai bagian dari analisis strategis. Kita telah mempertimbangkan bagaimana analisis pasar dapat dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal untuk bisnis. Namun di sini kita mempertimbangkan analisis permintaan dan melihat ancaman persaingan secara lebih rinci. Selanjutnya, analisis permintaan. Faktor kunci yang mendorong tujuan strategi bisnis digital adalah tingkat akses pelanggan, mitra, dan internal saat ini, dan proyeksi masa depan, serta penggunaan berbagai jenis platform, teknologi, digital, dan layanan e-commerce. Untuk e-commerce sisi beli, perusahaan juga perlu mempertimbangkan layanan e-commerce pemasoknya menawarkan berapa banyak yang menawarkan layanan untuk e-commerce dan di mana mereka berada. Seperti yang dapat Anda lihat, ini adalah gambaran bagaimana ancaman persaingan yang menimpa bisnis digital. Di tengah dapat Anda lihat ada organisasi sebagai penerima ancaman. Ancaman ini datang dari 3 hal. Pertama, yaitu ancaman kompetitif. Kedua, ancaman dari sisi penjualan. Dan 3, dari sisi beli. Pada slide selanjutnya akan saya jelaskan lebih lanjut. Pertama, ancaman kompetitif. Ini ada 3, yaitu 1. Ancaman pendatang baru di e-commerce. Bagi perusahaan tradisional, hal ini merupakan ancaman umum bagi pengecer yang menjual produk seperti buku dan jasa keuangan. Misalnya, di Eropa, bank tradisional terancam oleh masuknya pesaing-pesaing startup baru seperti Zopa atau perusahaan tradisional dari pasar geografis berbeda yang menggunakan internet untuk memfasilitasi masuknya mereka ke pasar luar negeri. 2. Ancaman produk digital baru. Ancaman ini bisa datang dari perusahaan yang sudah mapan maupun baru. Internet sangat baik sebagai sarana untuk menyediakan layanan berbasis informasi dengan biaya lebih rendah. 3. Ancaman model bisnis baru. Ancaman ini bisa juga terjadi dari perusahaan yang sudah mapan maupun baru. Hal ini terkait dengan ancaman persaingan yang berkaitan dengan metode pemberian layanan baru. Kedua, ancaman dari sisi penjualan. Ada 2. 1. Kekuatan dan pengetahuan pelanggan. Ini mungkin merupakan ancaman terbesar yang ditimbulkan oleh perdagangan elektronik. Kekuatan tawar-menawar pelanggan sangat meningkat ketika mereka menggunakan internet untuk mengevaluasi produk dan membandingkan harga. 2. Kekuatan perantara. Ancaman saluran hilir yang signifikan adalah potensi hilangnya mitra atau distributor jika terjadi konflik saluran akibat disintermediasi, ketegangan antara perantara dan khususnya agregator, serta strategi untuk mengatasinya. Ditunjukkan oleh diskusi publik antara perusahaan asuransi langsung, direct line, dan agregator money supermarket. 3. Ancaman dari sisi beli. Ada 2. 1. Kekuatan pemasok. Hal ini bisa dianggap sebagai peluang, bukan ancaman. Perusahaan dapat mendesak dengan alasan mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi rantai pasokan agar pemasok mereka menggunakan tautan elektronik seperti EDI atau Internet EDI untuk memproses pesanan. Selain itu, internet cenderung mengurangi kekuatan pemasok karena hambatan untuk bermigrasi ke pemasok lain berkurang, khususnya dengan munculnya pertukaran bisnis ke bisnis. 2. Kekuatan perantara. Ancaman dari perantara sisi beli seperti pertukaran bisnis ke bisnis bisa dibilang lebih sedikit dibandingkan dengan perantara sisi jual. Namun, risiko yang timbul dari penggunaan layanan ini harus dipertimbangkan. Hal ini termasuk biaya integrasi dengan perantara tersebut, khususnya jika standar integrasi yang berbeda diperlukan untuk masing-masing perantara. Mereka mungkin menimbulkan ancaman peningkatan komisi setelah mereka didirikan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang co-opetition dan analisis pesaing. Co-opetition merupakan interaksi antara pesaing dan perantara pasar yang saling dapat meningkatkan daya tarik suatu pasar. Gillespie dan Enders mencatat bahwa meskipun kerangka 5 kekuatan berfokus pada dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh pelaku pasar terhadap daya tarik industri, interaksi positif antara pesaing dalam suatu industri dapat berdampak positif pada profitabilitas. Contoh interaksi yang didorong melalui co-opetition meliputi penetapan standar bersama untuk teknologi dan standar industri lainnya. Misalnya, pesaing dalam perdagangan seluler dapat mendorong pengembangan pendekatan seperti 3G yang dapat memberikan edukasi kepada calon pelanggan dan yang memudahkan peran pelanggan. Kemudian ada pengembangan bersama untuk meningkatkan kualitas produk, meningkatkan permintaan atau memperlancar pengadaan secara elektronik. Kemudian melakukan lobby bersama untuk mendapatkan undang-undang yang menguntungkan, mungkin melalui keterlibatan dalam asosiasi perdagangan. Selanjutnya, analisis pesaing. Ini adalah aspek kunci dari analisis situasi bisnis digital. Hal ini juga merupakan aktivitas utama dalam menghasilkan rencana pemasaran digital yang akan dimasukkan ke dalam strategi bisnis digital. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan strategis dalam sebuah organisasi atau bisnis. Tujuan strategi organisasi adalah elemen kunci dari setiap model proses strategi. Karena definisi strategi harus diarahkan pada cara terbaik untuk mencapai tujuan. Keberhasilan keseluruhan akan dinilai dengan membandingkan hasil aktual dibandingkan dengan tujuan dan lalu mengambil tindakan untuk meningkatkan strategi. Dengan ada
adanya tujuan yang jelas dapat membantu mengkomunikasikan tujuan dan pentingnya inisiatif bisnis digital kepada karyawan dan mitra bisnis. Selanjutnya, pernyataan visi atau misi. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana pentingnya membuat visi atau misi bagi bisnis digital. Visi atau misi untuk bisnis digital adalah ringkasan ringkas yang menjelaskan cakupan dan tujuan luas saluran digital di masa depan. Menjelaskan bagaimana saluran tersebut akan berkontribusi pada organisasi dan mendukung pelanggan serta interaksi dengan mitra bisnis. Selanjutnya, pernyataan misi. Jelasi dan Enders tahun 2008 menjelaskan bahwa mengembangkan misi harus memberikan beberapa definisi. Ada 3 definisi menurut mereka. Yang pertama yaitu ruang lingkup bisnisnya di mana, yaitu pasar termasuk produk, menjelaskan bagaimana segmen pelanggan, dan menjelaskan geografi PS di mana perusahaan ini ingin bersaing secara online. Definisi yang kedua yaitu kompetensi unik atau bagaimana caranya, yaitu pandangan tingkat tinggi tentang bagaimana perusahaan akan memposisikan dan membedakan dirinya dalam hal produk atau layanan bisnis digital lainnya. Definisi terakhir yaitu nilai atau mengapa, yang kurang umum itu dimasukkan. Ini adalah elemen emosional yang dapat mengindikasikan apa yang menginspirasi organisasi atau inisiatif bisnis digitalnya. Di sini saya memberikan 2 contoh sebuah misi dari perusahaan besar yang kita sudah kenal. Yang pertama yaitu Facebook. Misi Facebook adalah utilitas sosial yang membantu orang berkomunikasi secara lebih efisien dengan teman, keluarga, dan rekan kerjanya. Contoh kedua itu dari perusahaan Google. Misi Google adalah mengatur informasi dunia dan menjadikannya universal sekali yang dapat diakses dan sangat berguna. Selanjutnya yaitu pernyataan visi. Pernyataan visi juga dapat digunakan untuk menentukan gambaran jangka panjang tentang bagaimana saluran tersebut akan mendukung organisasi melalui penetapan prioritas strategi. Kerugian dari pernyataan visi singkat adalah bahwa pernyataan tersebut bersifat umum. Jadi yang terbaik adalah membuatnya sespesifik mungkin dengan ada 4 poin. Yang pertama yaitu merujuk pada strategi bisnis utama serta permasalahan dan tujuan industri. Yang kedua yaitu merujuk pada aspek akuisisi, konversi, atau pengalaman pelanggan online. Yang ketiga, menjadikannya mudah diingat melalui akronim atau mnemonik. Yang dimaksud akronim itu adalah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Akronim merupakan kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau unsur lainnya yang ditulis serta dilafalkan seperti kata wajar lainnya. Lalu mnemonik. Yang dimaksud mnemonik itu adalah teknik untuk memudahkan mengingat sesuatu yang dilakukan dengan membuat rumusan atau ungkapan atau menghubungkan kata, ide, dan khayalan. Poin selanjutnya yaitu menghubungkan tujuan dan strategi untuk mencapainya melalui tujuan tingkat tinggi. Saya akan berikan contoh lagi. Salah satu visi perusahaan besar yang kita juga sudah kenal yaitu Amazon. Visi kami adalah menjadi perusahaan yang paling berpusat pada pelanggan, membangun tempat di mana orang dapat menemukan apapun yang ingin mereka beli secara online. Selanjutnya yaitu analisis berbasis skenario. Analisis berbasis skenario adalah pendekatan yang berguna untuk mendiskusikan visi alternatif masa depan sebelum menetapkan tujuan. Menurut Lynch tahun 2000 menjelaskan bahwa analisis berbasis skenario itu penting dengan kemungkinan model masa depan lingkungan organisasi. Dia berkata, tujuannya bukan untuk memprediksi, namun untuk mengeksplorasi serangkaian kemungkinan. Skenario mengambil situasi berbeda dengan titik awal berbeda. Jadi analisis berbasis skenario bukan untuk memprediksi, tapi hanya mencoba untuk mengeksplorasi bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan terkait dengan bisnis kita gitu. Selanjutnya, bagaimana bisnis digital dapat menciptakan nilai bisnis? Menurut Cafe dan White tahun 2010 berpendapat bahwa sebagian besar nilai organisasi yang diciptakan oleh bisnis digital disebabkan oleh penggunaan informasi dan teknologi yang lebih efektif untuk memberikan layanan baru yang bernilai tambah dan integrasi antar proses di seluruh rantai nilai. Sedangkan menurut Profesor Don Marchand
Metode utamanya adalah yang pertama yaitu menambah nilai. Nilai ditambahkan melalui penyediaan produk dan layanan yang berkualitas lebih baik kepada pelanggan organisasi. Yang kedua, mengurangi biaya. Pengurangan biaya melalui informasi dicapai melalui pembuatan proses bisnis yang lebih efisien lagi. Yang ketiga yaitu kelola risikonya. Manajemen risiko adalah penggunaan informasi yang mapan dalam sebuah organisasi. Yang keempat yaitu ciptakan realitas baru. Marchand menggunakan ungkapan menciptakan realitas baru, yaitu untuk merujuk pada bagaimana informasi dan teknologi baru dapat digunakan untuk berinovasi atau untuk menciptakan cara-cara baru dalam mengembangkan produk atau layanan. Selanjutnya, definisi strategi. Definisi strategi adalah perumusan, peninjauan, dan pemilihan strategi untuk mencapai tujuan strategis. Definisi strategi didorong oleh tujuan dan visi yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya. Karena strategi dirumuskan berdasarkan visi dan tujuan, maka perlu sering ditinjau kembali dan direvisi. Selanjutnya, pilihan strategi bisnis digital. Analisis portofolio dapat digunakan untuk memilih proyek bisnis digital yang paling sesuai. Daniel menyarankan bahwa potensi peluang e-commerce harus dinilai berdasarkan nilai peluang tersebut bagi perusahaan dibandingkan dengan kemampuannya untuk memberikan hasil. Jan juga menyarankan pendekatan matrik viabilitas terhadap kesesuaian untuk aplikasi internet. Dia menyajikan metrik berikut untuk menilai kelayakan setiap aplikasi. Untuk cocoknya, ini adalah yang pertama, penyelarasan dengan kemampuan inti, yang kedua, keselarasan dengan inisiatif perusahaan lainnya, yang ketiga, sesuai dengan struktur organisasi, yang keempat, sesuai dengan budaya dan nilai perusahaan. Untuk kelangsungan hidup, metriknya adalah potensi nilai pasar, persyaratan pendanaan, persyaratan personel. Elemen biaya untuk proyek bisnis digital potensial didasarkan pada persyaratan sumber daya manusia internal atau biaya waktu. Yang kedua, sumber daya lembaga. Yang ketiga, biaya persiapan. Dan yang keempat, kelayakan teknis. Serta yang kelima, risiko bisnis dan implementasi. Untuk keputusan yang pertama yaitu prioritas saluran bisnis digital. Untuk bisnis multi saluran dengan kehadiran penjualan fisik dan online, prioritas strategi saluran bisnis digital dapat diringkas dalam kata-kata. Menurut Gulanti dan Garino tahun 2000, mendapatkan perpaduan yang tepat antara batu bata dan klik. Ungkapan ini biasanya mengacu pada e-commerce sisi penjualan. Walaupun hanya menggunakan internet saja tidak praktis bagi banyak bisnis, banyak perusahaan yang bergerak mengikuti kurva ke arah ini. Di Inggris, Automobile Association dan British Airways telah menutup sebagian besar gerai retail mereka karena sebagian besar pesanan dilakukan melalui internet atau telepon. Pada dasarnya mereka mengikuti pendekatan batu dan klik. Memang sebagian besar bisnis memerlukan elemen layanan manusia. Keputusan yang kedua yaitu strategi pengembangan pasaran produk. Yang pertama, penetrasi pasar. Strategi ini melibatkan penggunaan saluran digital untuk menjual lebih banyak produk yang ada ke pasar yang sudah ada. Yang kedua, pengembangan pasar produk yang sudah ada juga dapat dijual ke segmen pasar baru atau tipe pelanggan berbeda. Hal ini mungkin terjadi hanya sebagai produk sampingan dari memiliki situs web. Yang ketiga, pengembangan produk. Web dapat digunakan untuk menambah nilai atau memperluas produk yang sudah ada bagi banyak perusahaan. Yang keempat, diversifikasi. Di sektor ini dikembangkan produk baru yang dijual ke pasar-pasar baru. Internet saja tidak dapat memfasilitasi strategi bisnis beresiko tinggi ini, namun dapat memfasilitasi strategi tersebut dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Keputusan yang ketiga yaitu strategi positioning dan diferensiasi. Setelah segmen yang ditargetkan telah diidentifikasi, organisasi perlu menentukan cara terbaik untuk memposisikan layanan online mereka dibandingkan pesaing berdasarkan 4 variabel utama. 4 variabel utama itu yang pertama, keunggulan kinerja produk, yang kedua, keunggulan kinerja harga, yang ketiga, keunggulan transaksional, yang keempat, keunggulan hubungan. Keputusan yang keempat yaitu model bisnis, layanan, dan pendapatan. Aspek lebih lanjut dari perumusan strategi internet yang berkaitan erat dengan pilihan pengembangan produk adalah peninjauan peluang dari model bisnis dan pendapatan baru. Misalnya, inovasi di perusahaan Hari Libur Thomson, atau situsnya yaitu www.thomson.co.uk.
UK. Telah mencakup panduan perjalanan ke berbagai destinasi, tur video ke berbagai destinasi dan hotel, liburan buat sendiri, dan penggunaan peringatan email dengan penawaran liburan. Yang kelima, keputusan restrukturisasi pasar. Kita melihat di bab 2 bahwa komunikasi elektronik menawarkan peluang untuk menciptakan struktur pasar baru melalui disintermediasi, reintermediasi, dan kontermediasi dalam suatu pasar. Untuk hal ini harus ditinjau ulang. Yang keenam, kemampuan manajemen rantai pasokan. Keputusan utama strategi bisnis digital yang perlu dikaji ulang adalah yang pertama, bagaimana kita harus berintegrasi lebih dekat dengan pemasok kita. Yang kedua, jenis material dan interaksi apa dengan pemasok yang harus kami dukung pengadaan secara elektronik. Yang ketiga, bisakah kita berpartisipasi dalam pasar online untuk mengurangi biaya. Selanjutnya, keputusan yang ketujuh yaitu kemampuan manajemen pengetahuan internal. Organisasi harus meninjau kemampuan bisnis digital internal mereka dan khususnya bagaimana pengetahuan dibandingkan dan proses dikembangkan. Pertanyaan yang perlu ditanyakan adalah yang pertama, bagaimana internet kita dapat diperluas untuk mendukung berbagai proses bisnis seperti baru pengembangan produk, pelanggan, dan manajemen rantai pasokan. Yang kedua, bagaimana kita dapat menyebarkan dan mendorong pertukaran pengetahuan antar karyawan meningkatkan daya saing kita. Yang terakhir, keputusan ke-8 yaitu sumber daya dan kemampuan organisasi. Setelah keputusan strategi bisnis digital yang kami uraikan telah ditinjau dan dipilih, maka diperlukan keputusan tentang bagaimana organisasi perlu berubah untuk mencapai prioritas yang telah ditetapkan untuk bisnis digital. Aspek kapabilitas organisasi yang harus ditinjau dirubah untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan strategi bisnis digital, yaitu yang pertama, proses strategi dan peningkatan kinerja. Yang kedua, struktur. Yang ketiga, dukungan manajemen senior. Yang keempat, integrasi pemasaran. Yang kelima, fokus pemasaran online. Dan yang terakhir, bermitra dengan organisasi lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi implementasi strategi. Implementasi strategi mencakup semua taktik yang digunakan untuk mencapai tujuan strategis. Menurut Miller tahun 2003 telah mengkaji kesalahan penilaian ini dari analisis banyak kegagalan internet. Ia percaya bahwa kesalahan terbesar yang dilakukan perusahaan adalah melebih-lebihkan kecepatan pasar dalam mengadopsi inovasi komunikasi titik. Selain itu, diasumsikan bahwa inovasi baru akan dengan cepat menggantikan penawaran produk yang sudah ada. Misalnya, belanja bahan makanan secara online akan dengan cepat menggantikan belanja bahan makanan konvensional. Bahkan Tesco.com, salah satu pengecer online paling sukses, mencapai persentase 1 digit penjualan retailnya dari internet. Dan hal ini memerlukan waktu yang sangat lama. Ada alasan lain yang disampaikan oleh Miller, yaitu kesalahan waktu. Misalnya, layanan penggunaan hiburan digital yang ditawarkan sebelum akses internet broadband berkecepatan tinggi tersedia secara luas. Pembelajarannya adalah kurangnya penelitian yang dilakukan mengenai permintaan produk online. Kurangnya kreativitas. Banyak layanan meniru model bisnis yang ada atau layanan retail online lainnya. Pembelajaran yang didapat adalah kurangnya penelitian yang dilakukan mengenai pembeda dan kemampuan pesaing, dan apakah hal ini cukup untuk mendorong konsumen beralih penyedia layanan. Faktor keberhasilan penerapan strategi bisnis digital bagi UKM. Penilaian faktor keberhasilan implementasi strategi bisnis digital pada UKM telah dilakukan oleh Jeff Quartz dan kawan-kawan pada tahun 2002. Mereka menyarankan 11 faktor penentu keberhasilan tersebut, yang juga dapat diterapkan secara berguna pada organisasi yang lebih besar, yaitu yang pertama, konten, presentasi produk atau layanan yang efektif. 2, kenyamanan kegunaan situs web. Yang ketiga, kontrol, sejauh mana organisasi telah mendefinisikan proses yang mereka bisa mengelola. Yang keempat, interaksi, sarana membangun hubungan dengan pelanggan individu. Yang kelima, komunitas, sarana membangun hubungan dengan kelompok individu yang berpikiran sama atau organisasi. Yang keenam, sensitivitas harga, sensitivitas suatu produk atau jasa terhadap persaingan harga di internet. Yang ketujuh, citra merek, kemampuan untuk membangun nama merek yang kredibel untuk e-commerce. Yang kedelapan, komitmen, motivasi yang kuat untuk menggunakan internet dan kemauan untuk berinovasi. Yang kesembilan, kemitraan, sejauh mana usaha e-commerce menggunakan kemitraan atau rantai nilai hubungan untuk memanfaatkan kehadiran internet dan memperluas bisnisnya. Yang kesepuluh, peningkatan proses, sejauh mana perusahaan dapat menggunakan
dan mengubah bisnisnya proses. Yang ke-11, integrasi, penyediaan hubungan antara sistem TI yang mendasarinya untuk mendukung bisnis tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu menyelaraskan dan mempengaruhi strategi bisnis digital. Bagian penting dari setiap strategi bisnis digital adalah pertimbangan tentang bagaimana strategi sistem informasi mendukung perubahan. Pentingnya keberhasilan bisnis digital dalam memanfaatkan sistem informasi untuk mengelola informasi disoroti oleh Wilcock dan Plan tahun 2000 yang menemukan dalam penelitian terhadap 58 perusahaan besar di Amerika Serikat, Eropa, dan Australia bahwa perusahaan-perusahaan terkemuka cerdik dalam membedakan kontribusi informasi, teknologi, dan mempertimbangkannya secara terpisah. Mereka menegaskan bahwa keunggulan kompetitif tidak berasal dari teknologi, namun dari informasi dikumpulkan, disimpan, dianalisis, dan diterapkan. Mengidentifikasi berbagai bentuk penyelarasan strategi internet dengan tujuan bisnis. Dengan kerangka kerja, mereka mengidentifikasi tujuan strategis berikut. Yang pertama, pengurangan biaya dan efisiensi rantai nilai. Misalnya, pemasok B2AB, AB Dik menggunakan internet untuk menjual perlengkapan printer melalui internet untuk mengurangi panggilan layanan. Yang kedua, menghasilkan pendapatan. Reebok menggunakan internet untuk penjualan produk berlisensi langsung seperti treadmill yang tidak memiliki kesepakatan distribusi yang kuat. Yang ketiga, kemitraan saluran. Bermitra dengan distributor menggunakan extranet. Yang keempat, komunikasi dan branding. Perusahaan mobil Saturn mengembangkan situs My Saturn untuk membina hubungan dekat dengan pelanggan. Selanjutnya adalah elemen strategi IS. Ward dan Griffith 1996 menyatakan bahwa rencana strategi IS mengandung 3 elemen. Yang pertama, strategi informasi bisnis. Bagaimana informasi akan mendukung bisnis. Ini mencakup aplikasi untuk mengelola bisnis tertentu. Yang kedua, strategi fungsionalitas IS, yaitu layanan apa saja yang disediakan. Yang ketiga, strategi SI atau TI, menyediakan teknologi, aplikasi, dan infrastruktur proses yang sesuai. Selanjutnya adalah penilaian investasi. Dalam konteks bisnis digital, penilaian investasi dapat merujuk kepada yang pertama, tingkat keseluruhan pengeluaran untuk sistem informasi untuk mendukung bisnis digital. Yang kedua, keputusan tentang aplikasi bisnis, mana yang akan diinvestasikan atau analisis portofolio. Yang ketiga, penilaian biaya atau manfaat untuk aplikasi individual. Selanjutnya, keputusan tentang aplikasi bisnis, mana yang akan diinvestasikan. Robson 1997 menjelaskan 4 jenis investasi BIS. Yang pertama, investasi nilai operasional. Investasi ini dilakukan pada sistem yang merupakan kunci dalam menjalankan organisasi sehari-hari. Sistem seperti ini seringkali bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi atau mengurangi biaya, namun tidak memberikan kontribusi langsung terhadap kinerja bisnis. Yang kedua, investasi nilai strategis. Investasi strategis akan meningkatkan kinerja bisnis dan akan membantu dalam mengembangkan pendapatan. Sistem manajemen hubungan pelanggan akan meningkatkan loyalitas pelanggan sehingga menghasilkan tambahan penjualan dari pelanggan yang sudah ada. Yang ketiga, ambang batas investasi. Ambang batas investasi ini adalah investasi di BIS yang harus dilakukan perusahaan agar dapat beroperasi dalam suatu bisnis. Mereka mungkin mempunyai laba atas investasi yang negatif, namun diperlukan untuk kelangsungan kompetitif. Yang keempat, investasi infrastruktur. Ini menjadi investasi besar yang menghasilkan keuntungan dalam jangka menengah dan panjang. Biasanya hal ini mencakup investasi pada jaringan internal, sambungan elektronik, dan hardware yang baru. Selanjutnya adalah model proses strategi bisnis digital cenderung memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Diperlukan pemindaian atau analisis lingkungan internal dan eksternal secara terus-menerus. 2. Pernyataan visi dan tujuan yang jelas diperlukan. 3. Pengembangan strategi dapat dipecah menjadi formulasi dan seleksi dengan penekanan utama pada penilaian perbedaan manfaat yang diberikan oleh saluran elektronik bagi perusahaan dan pemangku kepentingan, dan kemudian memilih saluran yang paling tepat untuk berbagai aktivitas bisnis dan mitra. Yang keempat, setelah pengembangan strategi, pemberlakuan strategi terjadi sebagai strategi penerapan. Yang kelima, pengendalian diperlukan untuk mendeteksi masalah dan menyesuaikan strategi. Yang keenam, mereka harus responsif terhadap perubahan di pasar. Jadi dapat diambil kesimpulan yaitu strategi bisnis digital mencakup pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan tujuan operasional perusahaan dari pemasaran hingga layanan pelanggan. Dengan memahami tren pasar dan kebutuhan pelanggan, perusahaan dapat merancang solusi digital yang relevan dan memberikan pengalaman yang terbaik. Fleksibilitas terhadap perkembangan teknologi dan inovasi yang berkelanjutan menjadi kunci kesuksesan perusahaan dan memungkinkan untuk tetap kompetitif dalam era digital pada saat sekarang ini.
Baiklah, terima kasih kepada seluruh audien yang sudah mendengarkan penjelasan dari kami. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.